Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa ahsana kulla khalaqahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid UGM rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk di hari 10 bulan suci Ramadan dan kita lanjutkan ngaji kita pada pagi ini. Saya akan menyampaikan tema Al-Quran dan alam semesta. Sambil menunggu kesiapan teknis, karena saya berbicara tentang alam semesta tentu akan lebih menarik kalau saya lengkapi dengan gambar-gambar. Dan ini adalah bagian dari isi buku saya yang belum selesai. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada 310 kata langit yang termuat di 297 ayat. Kata langit muncul dalam semua bentuk isim nakirah maupun isim ma'rifah, dan dalam bentuk mufrad maupun jamak. Nah, ketika kita berbicara tentang alam semesta, khususnya alam semesta makro kosmos, maka kita berbicara tentang langit, berbicara tentang ayat langit. Nah, dalam PPT ini sudah saya siapkan untuk waktu sekitar 45 menit sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Pertama, saya akan bercerita tentang struktur jagat raya dalam perspektif ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada dua ayat yang mirip. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Jadi di sini ada dua penggalan ayat. Ya. Khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma. Kemudian khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi kalau merujuk ayat yang pertama, khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma, berarti struktur jagat raya itu adalah langit, kemudian bumi, dan yang di antara langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan itu berarti bukan langit dan bukan bumi. Clear? Ya. Jadi maksud saya nanti setiap kita mau membahas tentang langit, berdebat tentang langit, kalau dalam perspektif, ya. Baik. Ya. Ya. Ya, jadi itu. Nah, ini khalaqnas sama, jadi ini langitnya. Kemudian al-ard itu buminya, ya.
Lalu ma bainahuma. Ya, ini di antaranya. Ya. Ini cara menganalisisnya. Pakai logika yang sangat sederhana, semua kita paham. Enggak harus orang IPA. Ini masalah bahasa dulu ya. Itu. Nah, itu surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Berapa? 116 atau berapa ya? Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah ya sama-sama laibin ya. Tidaklah dengan main-main gitu. Jadi dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya dengan main-main. Itu yang pertama. Jadi strukturnya begitu. Nah, yang kedua itu hanya dibedakan oleh kata langit. Jadi langit di sini, langit tunggal di sini ternyata juga sekaligus langit yang jamak. Langit yang banyak. Itu. Ya. Dan berapa banyak? Nah, di ayat lain disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi dia yang telah menciptakan langit lapis 7. Ya. Jadi banyak di situ diberi angka 7. Ya. Dan saya cenderung mengikuti pemahaman yang enggak mengatakan menafsirkan. Mengikuti pemahaman yang 7 itu ya benar-benar 7. Enggak usah diterjemahkan yang banyak begitu ya. Itu 7 begitu. Nah, jadi langit. Nah, kemudian kalau begitu ini bisa dipahami apa? Ya. Karena di sini ada petunjuknya yang membedakan antara bumi dan langit itu adalah baina, ya. Jadi dengan demikian 7 lapis langit itu tidak membentuk struktur yang seperti ini. Ya. Nah, ini 7 lapis langit yang di antara lapis satu dengan yang lain itu ada bainahuma. Kalau yang seperti ini. Ya. Jadi kalau begitu 7 lapis langit ini seperti satu lapis, ya. Jadi di yang pertama ini kan as-sama, ini as-samawat, ini kan setara, seolah-olah setara. Jadi 7 lapis atau lapis yang 7 lapis itu seperti satu. Kalau begitu bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Nah, gitu ya. Ya, ini mikir gampang aja. Ayatnya ada. Kita diberi kemampuan untuk menalar, itu dulu. Ya, jangan dibuang nih kemampuan kita menalar ini. Ya, manusia itu salah satu keunggulannya di situ. Ya, kita diberi akal. Akal muncul 49 kali di dalam Al-Qur'an. Dan semua muncul dalam bentuk fi'il. Dan yang menarik lagi dari fi'il itu hanya satu yang fi'il madi. 48-nya adalah fi'il mudhari'. Jadi berpikir itu di dalam Al-Quran adalah aktivitas yang sedang dan akan berlangsung, bukan lagi sejarah. Jadi artinya umat Islam itu harus mikir, dan mikir. Bukan sekedar kerja, dan kerja. Gitu ya. Jadi sebelum kerja mikir dulu, biar kerjanya nggak ngawur. Nah, gitu loh. Kalau ngawur bubrah. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi, langitnya jadi begini. Ini ya. Jadi di atas bumi kita itu baina. Ya, baina. Kemudian ada langit 1 2 3 4 5 6 7. Gitu ya. Kemudian ada yang protes. Kalau dikaitkan dengan Isra Mi'raj, gitu ya. Kalau begitu merah di langit dunia dong. Ya. Nah, ini kajiannya harus 3 jam kalau dibahas lengkap. Ini 45 menit dulu ya. Nah, jadi langit itu apa? Itu dulu kita definisikan dulu. Jadi langit itu sebenarnya adalah ibarat kulit bola raksasa di luar bumi, gitu. Ya, setelah lapisan tertentu. Lapisan tertentu yang belum tidak disebut langit itu berapa? Jauh. Hanya 450 meter. Lah kok tahu? Karena langit pertama itu adalah langit tempat diturunkannya hujan. Buka surat Hud ayat 44. Nah, itu ya.
Nah, yang di sini yang apa? Yang antara itu tempat burung-burung terbang. Jawis sama, ya, jawis sama itu udara, tempat burung berterbangan. Jadi jawis sama, ini kan mudhof ilaih. Jawi itu kan udara, jadi udaranya langit, bukan langit. Nah, ya. Nah ini, jadi ini semua. Apalagi kemudian di ayat ini alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal nara min futur. Jadi lihatlah, ya. Itu dia yang menciptakan 7 lapis langit itu, ya, dan kemudian perhatikan, lihatlah, ya, ciptaan dari yang Maha Rahman, Maha bijak itu. Kamu tidak akan melihat cacat, kamu tidak akan melihat kerusakan. Jadi lihatlah. Nah, itu artinya di situ kaitannya dengan langit. Dan langitnya adalah 7 lapis. Jadi disuruh melihat. Bisa lihat gitu kan? Gitu. Ya. Nah, makanya itu argumen bahwa langit di sini adalah langit dunia. Tapi memang nanti ada ayat yang lain bahwa ya kita kan punya abwa bersama, pintu-pintu langit. Nah, pintu-pintu langit itu yang nanti yang menyambungkan setiap lapisan langit dengan katakanlah pasangannya, ya. Itu. Jadi pasangannya itu adalah langit yang gaib, itu, ya. Nah, itu struktur tentang jagat raya yang pertama. Nah, sekarang bagaimana jagat raya tercipta? Nah, ini ya badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi perihal penciptaan atau permulaan penciptaan langit dan bumi, maka dan ketika dia berkehendak maka terhadap suatu urusan, maka bagi Allah tinggal mengatakan, ya, kun fayakun. Kun itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Oleh orang barat ditafsirkan sebagai bang. Itu yang disebut dengan dentuman besar, Big Bang Theory. Ya. Nah, alam semesta sampai sekarang yakun. Itu berarti sedang yakun itu adalah fi'il mudhari. Being, sedang berlangsung. Inilah yang kita kenal dengan the expanding universe, alam semesta yang berkembang. Dan di antara kun, yakun itu ada fa, huruf atof. Ya. Nah, saya cerita dulu early universe. Jadi begitu kun, maka terbentuklah alam semesta ini. Apa itu alam semesta? Materi, ruang, dan isinya. Jadi bukan penciptaan bumi. Jadi materi, ruang, dan isinya. Artinya sebelum kun nggak ada ruang, nggak ada waktu, ya, nggak ada isinya ini. Itu berarti Allah dalam kesendiriannya. Kuntu kasdan muhfian fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fabi arafuni. Mulanya aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku menciptakan makhluk dan melalui aku mereka mengenalku. Nah, ini hadis yang sangat populer di kalangan para ahli tasawuf. Ya. Jadi aku sendirian awalnya dan aku ingin dikenal. Nah, melalui aku mereka mengenalku. Bagaimana melalui aku? Ya, alamnya adalah bagian dari representasi dari Allah itu sendiri. Maka pahami alam ini. Kita akan sampai pada pemahaman itu. Nah, ini, ya. Nah, jadi pertama alam semesta itu simetri. Ya. Ini simetri. Karena apa? Kan kita mau juga menjelaskan secara ilmiah. Ya. Jadi awalnya tidak ada sesuatu, lalu kita berangkat dari conservation law, ya. Anggaplah ini tidak ada sesuatu itu kemudian kita sebut dengan nol. Maka kemudian ada materi, ya. Nah, supaya conservation law itu terpenuhi, maka berarti ini harus ada antimateri. Gitu loh, ya. Harus ada antimateri. Kalau enggak, ini nanti enggak terjelaskan. Kok
tiba-tiba ada materi. Ya. Nah, jadi harus ada antimateri. Dan jumlahnya ada. Itu diisyaratkan di dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqa azwa kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan pasangan itu juga ada di antara apa-apa yang umumnya kalian nggak paham. Ya, yang paham itu hanya orang-orang awalnya orang fisika partikel, orang fisika teori. Ya, awalnya begitu. Orang awam nggak paham. Ya. Nah ini. Nah, kalau kita nggak punya teori ini, antimateri, maka catat ini. Semua manusia di muka bumi secara ilmiah itu ateis. Kenapa? Kalau kita hanya punya teori Newtonian dan Maxwellian, ingat, teori Newtonian itu berangkat dari prinsip materialisme yang diajarkan pada kita sejak SMP. Apa prinsip materialisme itu? SMP, guru SMP kita mengatakan gimana? Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pernah terima ini? Sadar bahwa ini nabrak rukun iman yang pertama? Materi tidak diciptakan. Loh, terus gimana dong kita memahami rukun iman yang pertama? Kita percaya pada Allah, Allah sebagai pencipta. Diam-diam kita tolak dengan prinsip materialisme ilmiah ini. Materi tidak dapat dimusnahkan, berarti diam-diam kita juga menolak rukun iman yang kelima tentang yaumul akhir, yaumul qiyamah. Karena materi tidak dapat dimusnahkan. Ingat, pelajaran SMP SMA. Jadi selama kita dikafir-kafirkan oleh guru kimia, guru IPA, guru fisika kita. Sadar itu. Jadi kalau kita nggak punya konsep antimateri, maka secara akademik, secara ilmiah, ya, semua umat manusia di muka bumi itu ateis. Mengikuti teorinya Pierre Laplace bahwa jagat raya ada dalam keabadian. Saya nggak butuh penjelasan tentang eksistensi dan peran Tuhan untuk alam semesta ini. Ini kalau kita hanya menerima fisika Newtonian. Semua kita, siapapun kita, ya, secara ilmiah itu ateis. Diselamatkan oleh teori antimateri yang diperkenalkan oleh Paul André Maurice Dirac, fisikawan dari Inggris. Nah, elektron punya anti elektron. Kalau ketemu lenyap, ya lenyap. Jadi awalnya begitu. Nah, lenyap. Wah, ya, jadi cahaya. Itu. Ya. Nah, proton punya antiproton, membentuk pasangan, lalu hidrogen punya antihidrogen, ketemu lenyap. Biar gitu. Nah, ini. Jadi artinya alam semesta kita tuh bisa dimungkinkan berasal dari ketiadaan dengan teori materi antimateri. Kalau kita nggak punya konsep ini, jamaah, kita tidak bisa menjelaskan keberadaan penciptaan jagat raya itu dengan teori. Nggak bisa. Karena apa? Karena prinsip materialisme ilmiah yang diajarkan, materi tidak diciptakan dan materi tidak dapat dimusnahkan. Materi ada dalam keabadian. Gitu. Ya. Nah, ini ya, pentingnya ilmu itu kita kritisi. Nah, ya. Nah, ini seringkali dipahami secara salah. Bahwa katanya jagat raya itu seperti trompet. Enggak. Ini gambarnya, ya, sumbu horizontalnya itu waktu. Jadi ini menggambarkan bahwa radius jagat raya itu mengembang. Jadi seperti bola yang membesar begitu loh, ya. Nah, di awal ini yang disebut, sebentar. Di awal ini, ya. Ini ya. Ini saya bercerita ketika jagat raya ini masih seperti dukhon. Ya, seperti kabut halus itu di sini. Ini masa inflasi, percepatannya sangat tinggi, ya. Dukhon halus begitu. Nah, ini tadi ya kaitannya yang ini kun tadi perintah bang, ya, kemudian fa. Jadi jagat raya kita dulu simetri, tapi sekarang ini jagat raya kita tuh tidak simetri, ya, dan sedang mengembang.
Secara ilmiah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jagat raya yang simetri menjadi tidak simetri? Gitu. Nah, ini disela dengan fa. Ya, fa. Yang kalau dalam fisika itu seperti yang namanya teori baryogenesis. Ya, kelahiran baryon, kelahiran materi. Artinya materi ada dalam jumlah yang lebih banyak daripada antimaterinya. Itu namanya jagat raya asimetri. Ya, jagat raya asimetri. Nah, ini ilustrasinya begini. Jadi pada 100 miliar detik setelah bang, bayangkan ya, 100 miliar detik. Jangan bayangkan yang 349 triliun, itu sulit. Bayangkan yang ini aja. Kan ini nggak ada unsur politisnya. Itu. Jadi gimana itu? 1 detik aja udah sulit ya kita ini kan ya. Kita liar-liar aja. Udah berapa menit gitu kan. Baru sahur kita nggak terasa tertidur, tiba-tiba udah komat gitu kan. Ya, itu udah berapa menit? Lah ini loh 100 miliar detik. Labeng itu terjadi penyimpangan, ya. Lalu jagat raya kita itu sekarang jagat raya yang simetri. Apa maksudnya jagat raya asimetri? Nah ini, ya. Setiap 10 miliar satu proton ada 10 miliar antiproton. Nah, kalau itu kemudian ketemu, maka hanya tersisa 1 proton. Gitu loh. Ya, yang 20 miliar itu jadi cahaya. Gitu. Jadi cahaya. Radiasi. Itu jagat raya kita. Ya. Nah ini, tapi kan namanya materi itu kan bukan hanya miliar triliun ya, 10 pangkat 80 sekian gitu. Sehingga kemudian dalam skala luas ya, jagat raya kita ini diilustrasikan oleh Neil Armstrong yang kembali dari bulan dan dalam kondisi selamat. Itu memperlihatkan bahwa di bulan pun itu didominasi oleh materi ketimbang antimateri. Seandainya ada antimateri yang cukup di bulan, dan katakanlah antimateri itu adalah anti kuping, maka ketika anti kuping itu kena kupingnya Neil Armstrong, maka kupingnya Neil Armstrong itu akan lenyap pelan-pelan, lalu keluar cahaya dari situ. Dan pulang-pulang ke bumi, Neil Armstrong akan kehilangan 1 kuping. Itu kalau di bulan ada cukup anti kuping, gitu loh ya. Atau kalau kemudian di bulan ada cukup anti kaki, dan anti kaki itu kena pada Neil Armstrong, maka kaki Neil Armstrong akan kemudian bukan melepuh ya, tapi kemudian bercahaya, hilang gitu ya, menjadi cahaya, lalu Neil Armstrong akan kembali dalam kondisi pincang, begitu loh. Ini secara penjelasan secara ilmiahnya begitu. Ya. Nah, itu. Nah, tadi ini the expanding universe was samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit kami luaskan, jagat raya kami ekspansi, ya. Itu. Bagaimana tahu nyari ekspansi? Dulu, ya, Al-Mukarram Albert Einstein mengatakan bahwa jagat raya itu statik, diam. Ya, dia mendukung gagasan lama Newton. Itu, dia sangat terpengaruh oleh opini publik bahwa jagat raya statik. Maka dia memperkenalkan satu konstan, vakum constant, untuk menyelesaikan persamaan yang dia buat sendiri, dan jawabannya sesuai dengan gambaran publik pada saat itu. Mestinya kita yang punya kitab suci datang, Syekh, teori ente salah, Syekh. Kau tahu? Ya, Syekh, saya bukan punya ayat. Ini ayatnya, Syekh. Masa antum nggak paham bahasa Arab, Syekh, gitu kan? Orang Jerman kan banyak yang pintar tuh bahasa Arab meskipun bukan Muslim, ya. Nah, saya datang di situ bawa itu. Cuma waktu itu kita nggak percaya diri ya, kalah karisma dari Al-Mukarram Einstein tadi. Ya, akhirnya terima, sampai kemudian ada seorang Edwin Hubble datang dengan data yang namanya redshift. Redshift itu cahaya dari ruang angkasa yang dipancarkan oleh galaksi, ya, itu bergeser ke arah merah. Itu seperti
kalau kita berdiri di jalan, ada mobil yang menjauh dari kita, maka bunyi klaksonnya itu melemah. Nah, itu panjang gelombangnya membesar, tapi itu gelombang bunyi yang terdengar kita adalah suaranya melemah. Kalau cahaya itu gesernya ke arah merah, magiku hibiniu itu. Ya, kalau bergeser ke arah nila atau ungu itu berarti sumbernya mendekat. Ya, nah ini ya. Pesawat teleskop untuk mengamati ini ya ini teleskop Hubble ya, diluncurkan tahun 1990 ya, dibangun oleh 10.000 ilmuwan insinyur di Amerika selama 20 tahun, menghabiskan anggaran $2 miliar teleskop itu ya itu setara dengan 30 triliun ya, 1/11 dana yang diperdebatkan di DPR bisa untuk membangun teleskop. Ya, itu nggak cukup. Nah, ini teleskopnya menarik, tidak mengorbit tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Ya, jadi debu-debu atmosfer udah teratasi itu. Ya, lalu diperoleh gambar-gambar yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh umat manusia sebelumnya. Tapi namanya ilmuwan nggak puas dengan teleskop ini. 6 tahun setelah diorbitkan, bikin yang lebih canggih lagi. Dan butuh waktu yang lebih lama lagi, selama 25 tahun. Baru diorbitkan 25 Desember 2021 kemarin. Ya, nah ini namanya James Webb Space Telescope. Kalau tadi Hubble Space Telescope, ini James Webb. Ya, dengan anggaran yang lebih besar lagi $10 miliar. Jadi 150 triliun. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin 2 kan? Kalau dananya nggak diperdebatkan di DPR. Ya. Bisa bikin 2 kita. Nah, Amerika cuma bikin 1, kita bisa bikin 2 tuh. Ya. Ya. Nah, kita kembali ke bumi dulu sebentar ya, jangan di atas terus. Tapi kita masih bertumpu pada langit. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Ya, saya fokusnya ke Rabbul Masyariq. Tuhan yang memelihara masyariq. Masyariq itu adalah jamak taksir dari masyriq. Masyriq itu punya 2 makna, tergantung kalau kita maknai itu sebagai isim makan, ya, keterangan tempat, berarti banyak tempat terbit. Ya, itu artinya terbit matahari itu bergeser. Itu kalau isim zaman berarti banyak waktu terbit. Ya, jadi kalau banyak tempat terbit itu begini. Sekarang ini tanggal berapa nih? 1 April ya. 1 April matahari itu sekarang berada di lintang utara itu. Setelah 23 Maret kemarin di ekuator, ini bergerak ke utara terus. Ya, sampai nanti 23 Juni itu di 23,5 derajat lintang utara, lalu balik lagi ke sini, lalu ke selatan, ya, sampai Desember nanti itu 23 Desember itu nanti di lintang selatan. Ya, makanya di Australia itu, ya, Natalnya selalu musim panas. Nggak ada film Home Alone tuh di Australia. Home Alone tuh kan settingnya kan Natal tuh, tapi kan pakai salju tuh. Itu tidak ada di Australia. itu bagian utara itu, Kanada dan ke utara itu, ya. Selatan Australia musim panas. Ya, jadi kesempatan Anda untuk berdakwah di sana. Coba kalau nanti pakai sistem kalender Hijriah bergeser. Ya, itu siklusnya sekitar 32 tahun, begitu ya. Jadi tempat terbit matahari itu bergeser. Rabbul Masyariq. Ya, nah itu, nah ini, ya, nah gitu ya. Apa ini? Akasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Itu ya. Itu. Jadi sini ada al-barq, kilat. Ya. Jadi seperti hujan yang diturunkan langit, ya, yang diliputi oleh kegelapan, lalu kemudian ada guntur, ada kilat. Ya. Nah ini.
Dan bukan kebetulan, saya tinggal di Surabaya itu, ya, yang apa namanya, kualitas kilatnya dan gunturnya itu tertinggi di Indonesia gitu ya. Jadi 2 malam jelang Ramadan tuh ada guntur yang Masya Allah, 59 tahun usia saya baru waktu itu dengar guntur yang apa berulang-ulang tuh suaranya belum pernah saya dengarkan sekeras itu ya sebelumnya itu. Ya, nah itu. Nah kemudian ini ya poin di sini adalah nih dzarrah ya. Kemudian tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil. Ada partikel-partikel. Ini namanya partikel atmosferik ya di sini. Ini dalam kajian fisika partikel itu ada ya. Dalam surah apa nih? Surat Yunus ya. Nah, kemudian ya, ini kan bicara tentang alam semesta. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kawakib itu adalah jamak taksir dari kaukabun. Di dalam terjemahan ini selalu diterjemahkan bintang-bintang. Padahal kaukabun itu kalau kita baca buku astronomi dalam bahasa Arab, kaukabun itu artinya adalah planet. Jadi kawakib itu sebenarnya adalah planet-planet. Itulah sebabnya saya beri gambar planet. Tapi memang seperti halnya bulan itu kan memancarkan cahaya ya. Itu. Dari tidak ada cahaya ketika konjungsi, lalu ada nyumun. Itu yang jadi perdebatan ya. Udah masuk belum bulan baru kan gitu ya. Berbeda di definisi. Gitu. Ya, makanya nanti Idul Fitri pasti berbeda. Kenapa? Karena menurut hisab kriteria apa tinggi hilal itu di bawah kriteria imkanur ru'yah. Itu. Karena itu nanti kalau ada yang orang berkesaksian berhasil melihat itu pasti ditolak. Begitu. Ya. Jadi pasti berbeda. Gitu. Ya. Berbeda di definisi itu. Ya. Kawakib. Nah nih. Nah, ya. Jadi bukan bintang. Tapi planet-planet yang memantulkan cahaya, tetapi karena jauh, tidak lagi seperti bulan, ya tapi kecil juga, sehingga kemudian seolah-olah juga menjadi seperti bintang, ya seperti bintang. Itu. Jadi di sini sebenarnya bizinatil kawakib itu kalau bintang ya berarti seperti bintang, bukan bintang, karena kawakib itu adalah planet. Kemudian ini poinnya di sini mana? Fa'amtir alaina hijaratan ya. Jika ya Allah ya, mereka berkata seandainya kau benar ya ini maka turunkan kepada kami hujan batu ya. Ini nantang hujan batu ya. Itu jamaah ingat dulu ketika nantang seandainya diberi apa namanya tsunami sekalipun kami akan tetap begini. Ingat dulu? Itu kira-kira seminggu sebelum tsunami Palu. Itu kan ada petinggi yang nulis di Facebooknya seperti itu. Ya. Nah ini rekaman sejarahnya ada itu. Ya, nantang minta diberi hujan batu. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Buruj itu seringkali dimaknai sebagai gugus bintang. Padahal yang sesungguhnya buruj kalau kita lihat di tafsir-tafsir, misalkan tafsir Al-Qurtubi, ya, atau tafsir yang terbaru, tafsir Al-Munir, ya, Syekh Wahbah Juhaili, Al-Buruj itu kemudian menyebut 12 rasi bintang dari Aries sampai apa yang terakhir itu, Pisces atau apa ya, itu kan Aries, Libra, Leo dan seterusnya itu kan, itu rasi bintang, benar ya. Nah ini, jadi di langit sana itu dan itu bisa berfungsi untuk petunjuk. Kemudian perhatikan ini juga ada ayat yang mirip-mirip. Ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Ala innalillahi man fis samawati wa man fil ard. Ya, mirip. Pertama dibedakan oleh ma. Ya. Ma itu bisa menjadi huruf istifham, isim istifham, ya, gitu. Jadi ma itu artinya apa? Untuk objek yang mati, sedangkan man itu kata sambung untuk objek yang hidup. Jadi di langit dan bumi itu ada makhluk hidup.
Jadi ketika kemarin kita rame-rame tentang COVID-19, ya itu anggap saja COVID itu adalah Rasul yang diturunkan ke bumi untuk membabat kecongkaan manusia. Ya kan? Coba diingat selama hampir 2 tahun kemarin tuh. Semua orang kan menjadi penakut. Semua orang yang berkoar-koar ilmunya sudah sampai di puncak, akhirnya juga buntu, kan gitu. Kalau ada yang berasumsi bahwa itu katakanlah rekayasa Cina, berarti rekayasa yang keluar dari rancangan, gitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian wa anzala lakum minal an'ami samaniyah azwaj, dan dia turunkan untuk kamu dari 8 pasang hewan ternak. Jadi diturunkan, namanya diturunkan itu pasti dari atas kan, dari langit. 8 pasang hewan ternak, misalkan kambing. Kambing itu diturunkan dalam bentuk apa? Tentu sulit kita pahami kalau diturunkan dalam bentuk anak kambing. Gitu? Anak kambing turun dari langit mana dan kemudian survei kemana kambing itu? Nggak ada yang cocok. Pada akhirnya anak kambing pasti milih Madura. Dan sampai di Madura kecewa. Karena kemudian di mana-mana mesti ada sate kambing Madura gitu kan. Kecewa berat itu kambing ya. Itu kalau diturunkan dalam bentuk anak kambing, enggak masuk akal. Maka yang paling masuk akal diturunkan dalam bentuk DNA. Ya, struktur paling kecil dari kehidupan itu ya. Nah, kemudian tentang ini ya. Fal yamdud bisababin ila sama, bentangkan tali gitu kan. Ya. Jadi bentangkan tali, seolah-olah kita mengukur. Kalau kita ngukur, katakanlah ngukur sudut-sudut masjid ini kan pakai meteran ya, pakai meteran gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita mau mengukur jarak bulan, jarak matahari, jarak bintang-bintang? Tentu kita nggak bawa rafia ke sana. Ya, mana pabrik rafia yang bisa sampai gulungan ke sana? Nggak ada gitu kan. Pesawatnya juga nggak ada. Terus pakai apa dong? Kok kita tahu jaraknya? Ya pakai diantaranya adalah cahaya. Dan ternyata cahaya itu dibelokkan ketika melewati objek masif seperti matahari. Ya. Jadi artinya ruangan di jagat raya sana itu lengkung. Ya, kemudian ada juga black hole. Ya. Nah, ini yang teramati 10 April 2019 ya pada jarak itu. Nah, ini ilustrasi black hole. Ya. Nah, apa itu black hole? Gini. Ya. Jadi ruangan di sekitar matahari itu melengkung begini. Sehingga kalau di sini ada bola, maka bola itu akan tertarik oleh matahari. Itu kalau menurut Newton, gaya tarik dua benda itu terjadi karena massa, gitu kan. Tapi menurut Al-Mukarram Einstein tadi, ya, itu terjadi karena ruangnya melengkung sehingga kemudian gelundung. Ya. Ini ada bola. Nah, kalau permukaannya di sana jauh, ini permukaannya datar, dia tetap nggak akan gelundung ke matahari. Nah, itu, ya, itu permukaan lengkung. Nah, kalau kalau bintang itu kemudian ya proton-protonnya menangkap elektron, lalu menjadi neutron, ya, sambil melepaskan energi, sehingga kemudian bintang itu menjadi memadat. Yang jari-jarinya tadi, jari-jari matahari itu kan 100 kali jari-jari bumi. Sehingga kemudian 1 juta bumi itu bisa ditelan oleh matahari. Ya. Nah, itu kalau menjadi bintang neutron, jari-jarinya itu bisa menjadi 20 km. Ya, ini jadi bintang neutron. Nah, bintang neutron itu paling kecil ya, massa jenisnya itu 1 sendok teh itu. Ya, 1 cm kubik itu masanya 5,5 ton. Jadi kalau Hajar Aswad pakai itu, pada waktu itu sahabat nggak bisa ngangkut pakai sarung, karena kalau digelundungkan ke sarung, sarungnya jebol. Karena 1 sendok itu 5,5 ton. Makanya kemudian lengkungannya begini, jauh lebih lengkung dari matahari. Nah, black hole jauh lebih besar lagi. Karena itu seandainya cahaya lewat situ, maka cahaya pun akan jatuh pada black hole dan nggak akan dipantulkan. Karena nggak dipantulkan maka gelap, makanya disebut black hole.
lubang hitam. Karena cahaya yang lewat situ langsung jatuh ke situ dan nggak akan dikembalikan. Itu namanya black hole. Ya. Lalu ada orang mengatakan Mi'raj itu melalui black hole. Black hole paling dekat di kita itu adalah di pusat galaksi. Untuk sampai ke sana dengan kecepatan cahaya sekalipun itu perlu ribuan tahun. Padahal Mi'raj hanya semalam. Nggak mungkin melalui black hole. Ya, nggak mungkin melalui black hole. Nah itu, nah ini gambar yang ini ya, dulumat wan nur, dari alam diliputi oleh kegelapan di ruangan sana. Ya, nah kemudian apa poin dari gambar ini? Ya, kami ciptakan ya mereka yang semisal ayyuhlukum mislahum, semisal apa? Langit dan bumi. Jadi ini yang menggambarkan paralel universe, gitu. Jadi langitnya ada 7, kemudian ada selain bumi dan lain-lain, kemudian ciptakan yang semisal dengan itu, dulu ya. Ya, jadi cukup tersedia dalil-dalil dalam Al-Quran. Selebihnya masing-masing kita harus serius, tinggal pilih mau mengkaji apa. Mau ahli hujan, ahli falak, ya. Itu atau ahli apa ya. Nah sekali lagi ada 310 kata langit di dalam Al-Quran di 297 ayat ya. Sebagai kesimpulan adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Jadi pada penciptaan langit, bumi dan pergantian siang dan malam sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqa hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami tidaklah sia-sia yang telah Engkau ciptakan dan Maha Suci Engkau, serta hindarkan kami dari pedihnya azab neraka. Ya. Karena memang tidak sedikit ilmuwan yang menyatakan bahwa penciptaan jagat raya itu hanyalah kesia-siaan. Kita terdampar di planet bumi yang terasing dan kemudian kita mengisi waktu kosong kita. Ini yang mengatakan Steven Weinberg dengan melakukan penelitian. Jadi penelitian menurut Steven Weinberg itu hanya mengisi waktu kosong yang sia-sia. Ya. Maka di salah satu ayat itu ancamannya adalah fawailul jadi apa itu? Donnul ladzina kafaru ya. Kemudian fawailul minan nar gitu. Jadi azab neraka untuk mereka yang berprasangka bahwa ciptaan itu sia-sia. Ya. Nah ini. Jadi pemahaman terhadap ini pun kemudian kaitannya dengan keyakinan kita. Nah, begini kita ditutup supaya menjadi ya orang-orang yang mengakui keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Tidak sedikit orang, bahkan sekelas pemenang hadiah Nobel Steven Weinberg. Ya, Weinberg menerima hadiah Nobel bersama Glasgow dan Abdus Salam. Ya, kemudian teorinya dikenal dengan teori GWS, Glasgow Weinberg Salam, itu tentang unifikasi gaya lemah dan gaya elektromagnetik. Itu mewakili kelompok ilmuwan yang memang konsisten untuk menolak eksistensi dan peran Tuhan. Ya, itu. Jadi ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia dengan ideologi masing-masing, maka ilmu pengetahuan juga tersisipi oleh ideologi sang ilmuwan. Contohnya tadi, materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu bertentangan dengan Allahu khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu.
ya, tanpa illa maddah, kecuali materi. Kan gitu kalau kita masukkan prinsip fisika tadi kan. Itu ya, kecuali materi. Kan nabrak rukun iman. Dan kalau nabrak hukum iman, hukumnya apa? Simpulkan sendiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.